Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ari. Kali ini sangat berbeda, penuh dengan suatu hal yang mengejutkan. Kenapa? Karena saya menghadirkan dua tamu istimewa saya sekaligus untuk sahabat Ari yang tercinta. Tapi jangan lupa like dan share konten-konten Jalan Ari agar kita semangat Palima terus berbuat untuk yang terbaik bagi Aceh dan juga Indonesia. Sahabat Ari, kali ini kita akan bincang-bincang tentunya pasca pilkada kita perlu ketahui seperti apa dinamikanya, seperti apa kinerja dari penyelenggara, khususnya Komisi Independen Pemilihan Aceh. Nah, siapa orang yang saya undang? Dua tamu istimewa saya yang saya hadirkan dari studio, saya culik nih, ya, saya culik nih sahabat. Yang pertama adalah Ketua KIP Aceh Agusni Aha, dan yang kedua Wakil Ketua KIP Aceh Iskandar Agani. Oh, saya lupa, Haji Iskandar Agani. Ya, karena sudah haji. Jadi sahabat, sebelumnya kita ketahui sangat luar biasa banyak penghargaan yang diraih oleh KIP Aceh, yang diberikan oleh KPU, dan tentunya banyak hal yang nanti akan dikupas secara mendalam. Langsung saya sapa untuk dua tokoh yang saya hormati. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bersyukur bisa hadir Alhamdulillah. di Jalan Ari. Pak Waka juga demikian, Pak Is. Ya. Jadi sahabat, ini dua orang ya, silakan lihat wajah-wajah ganteng ya. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Pak Ketua, saya ingin coba terlebih dahulu membuka bincang-bincang kita. Apa yang Bapak rasakan selama kurun waktu hampir setengah tahun ya, kita mulai proses ya, dari awal sampai selesai ya, terkait dengan dinamika pilkada, di mana dari mulai proses tahapan awal sampai pengesahan dan disahkan oleh KIP sebagai pemenangnya ini menjadi Manap dan Padulas sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2025 dan 2030. Ya, kalau ditanya apa yang kami rasakan selama tahapan pilkada tahun 2024, tentu kalau boleh saya analogikan sebenarnya khusus di pilkada 2024 ini itu adalah sebuah ayunan gerak ombak dan gelombang ya di pinggir pantai yang kemudian disapu dengan angin yang memang lumayan kencang ya. Filosofis sekali ya. Ya. Dan inilah bagian dari dinamika yang timbul di pilkada tahun 2024 kemarin. Nah, tentu dalam perjalanan dengan penuh dinamika yang ada, ya kami sebagai penyelenggara tentu ya merasakan ya apa namanya ya, kalau kita bilang cemas gitu kan, ada rasa was-was gitu. Kemudian di balik itu juga ada rasa puas, bahagia dan sebagainya. Karena apa? Karena memang semuanya kita lewati dengan proses gitu. Nah, proses yang kita lewati adalah ya tentu ya berdasarkan tahapan jadwal dan program yang dibingkai dengan regulasi baik undang-undang, kemudian apa namanya ya PKPU, kemudian petunjuk teknis, surat edaran dan sebagainya. Gitu. Nah, dalam proses menyelesaikan semuanya itu, tentu ya tidak hanya kita berkiblat dan mengacu kepada aturan atau regulasi yang ada, tapi membangun sinergisitas ya, terutama sekali secara internal, kendati memang sebagaimana dipahami atau diketahui oleh masyarakat banyak di Aceh ya terkait dengan pilkada kemarin, dalam prosesnya itu kan sedang tidak baik-baik saja. Betul, gitu. Artinya ada dinamika yang bergerak ya, yang muncul ya baik secara sendirinya maupun ya secara apa namanya kekuatan-kekuatan tertentu ya yang kemudian menciptakan suatu apa namanya dinamika ya dalam proses di tahapan pilkada itu sendiri gitu. Nah, kemudian dinamisasi itu juga ya kalau tadi saya bicara di tingkat internal yang mungkin kondisi pada saat itu tidak baik-baik saja. Tapi di eksternal ya juga kita dihadapkan pada sebuah keadaan yang memang tidak baik-baik saja gitu kan. Artinya kondusivitas yang memang kita harapkan mestinya tercipta dari sejak awal hingga akhir, tapi memang dalam perjalanannya ada apa namanya turbulensi yang terjadi yang sehingga kemudian ya
mengukuhkan ya satu kebersamaan kita sebagai penyelenggara, mau tak mau ini harus kita selesaikan dengan baik, kendati memang banyak pihak barangkali menganggap tidak begitu apik ya. Tapi yang terpenting kita adalah menjaga ritme yang kemudian ya mengacu kepada regulasi yang ada, sehingga proses ini ya apik atau tidaknya ya yang kemudian memberikan satu output yang bisa diterima oleh semua pihak, gitu kan. Nah, kita juga mencemaskan ada kondisi-kondisi ya yang terjadi sehingga bisa saja menggiring kita atau ya kita dibawa kepada satu kondisi lain yang sehingga nantinya menimbulkan satu kecelakaan besar, tidak hanya terhadap kami sebagai penyelenggara, tapi kita takutkan juga mencederai lembaga kita. Karena bagi saya ini adalah pertaruhan, ini adalah harga diri, bukan karena untuk menyelamatkan diri, tapi adalah untuk menyelamatkan lembaga kita demi kemaslahatan Aceh ya secara menyeluruh nantinya. Nah, kemudian bicara pilkada yang di dalamnya ada penyelenggara, ada peserta, ada pemerintah, ada stakeholder dan segenap unsur yang ada, tentu inilah yang mesti kita ciptakan sinergitas dengan membangun komunikasi dan pendekatan dari satu pintu ke pintu lainnya. Saya kira itu ya bagian dari dinamika yang kita lewati pada saat itu. Ada hal juga yang memang perlu saya singgung untuk Pak Iskandar. Iya. Ini kan kita ketahui kan setiap tahapan itu kan tentunya berbeda cara perlakuan, responnya dan dinamikanya. Selaku Wakil Ketua KIP Aceh, bagaimana mensiasatin dan memastikan semua tahapan, nggak ada tahapan yang lolos dan semua berjalan dengan baik di dalam proses ini. Nah, tentunya kan orang melihatnya mudah saja karena sudah selesai atau tahapan yang berjalan, tapi orang nggak tahu di belakang layar seperti apa. Nah, apa yang memang bisa disampaikan ke sahabat Ari ya, supaya juga nasional tahu, Aceh juga tahu yang Bapak hadapin untuk menjaga ritme tahapan ini. Baik, ketika kita berbicara dengan tahapan, maka kami, saya juga dengan ketua, selalu melakukan koordinasi, ya, termasuk dengan para divisi-divisi yang lain. Jadi semua divisi kami selalu melakukan rapat rutin, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilaksanakan, karena memang itu ketentuan dari tahapan pilkada di tahun wajib kolegia ya? Iya, memang harus kita seperti itu. Memang kalau ingin kita berhasil ya dalam tahapan itu memang semua divisi harus digerakkan. Nah, kalau dihadapin pengalaman yang mana yang membuat Pak Wakil ini agak tinggi nih tensinya nih barang ini ketika di tahapan apa pada saat uji baca Quran atau pada saat saya publik yang sudah tahu pada saat ada tidak sinkronan antara penerapan regulasi itu juga yang membuat jadi hot pada proses pencalonan. Iya, proses pencalonan dan satu lagi proses ketika kita melakukan pemungutan suara. Nah, pencalonan itu kita agak sedikit ada sedikit regulasi ya. Regulasi di kita di Aceh ini, artinya ketika uji mampu baca Al-Quran. Nah, itu juga kita selesaikan dan waktu itu Pak Ketua hadir, ya diundang oleh DPRA, ya untuk minta karena memang ada sedikit perbedaan pandangan terhadap hasil yang dikeluarkan oleh tim penguji Al-Quran itu sendiri. Akhirnya Ketua menjelaskan waktu itu kami berada di Jakarta dan kami mendengar semua Pak Ketua memaparkan di dalam rapat rutin dan insya Allah ditakdir dan mereka dari pihak DPRA menerima karena memang regulasinya memang dari mereka sendiri. Nah, ada hal yang memang mau diakui atau tidak diakui Ketua dan Pak Wakil Ketua bahwasanya kinerja kelembagaan kita ini kan sudah disorot oleh nasional, bahkan diberikan penghargaan, kan? Nah, tentunya kan bukan suatu hal yang tidak punya landasan kuat. Penghargaan itu diberikan oleh. Nah, saya lupa, itu saya jelaskan Pak Wakil, mungkin ditambahin Pak Ketua. Penghargaan apa? Ada dua kalau tidak salah, dan apa yang membuat itu menjadi diberikan? Itu
itu tentang di divisi teknis. Waktu itu kami diundang ke Bali pada tanggal 15 bulan 12 tahun 2024, di mana seluruh 38 provinsi, ya, 38 provinsi dan 514 kabupaten kota kita diundang ke sana semua. Ternyata undangan itu adalah penanggulangan tidak kami ketahui waktu itu. Nah, akhirnya kita dari KIP Aceh menerima penghargaan itu adalah kategori yang 3 terbaik di seluruh Indonesia. Itu pada tanggal 15 bulan 12 tahun 2024 di Bali. Ketua, ini kan sudah hadir satu duet paket Mujokir Manaf dan Padula hasil dari proses jalannya pilkada. Seperti apa Ketua KIP dalam melihat bagaimana para kandidat dan melahirkan satu sosok duet ini? Ya, baik. Saya sebelum beranjak ke terkait dengan paket Mujokir Manaf dan Padula yang sudah terpilih dan itu keinginan masyarakat. Ya, mendapatkan tempat yang lumayan besar ya. Betul. Di masyarakat Aceh. Ya, terkait dengan penghargaan tadi ya, Pak Waka tadi sudah menyampaikan itu secara kebetulan beliau juga selain posisi wakil ketua KIP Aceh, beliau juga sebagai ketua divisi teknis dan penyelenggaraan gitu ya. Maka beliau diberikan melalui tangan beliau diberikan penghargaan itu gitu. Nah, melalui tangan saya juga mendapatkan penghargaan yang sama, tapi ya dalam konteks yang berbeda, gitu kan. Kami juga diberikan penghargaan dalam tata cara pelaporan dan pengelolaan anggaran terbaik. Berarti transparansi atau akuntabilitasnya sudah diakui dong? Sudah diakui dan itu terbaik satu tingkat nasional, alhamdulillah. Dan saya kira ini adalah bukan kerja kami semata, bukan karena memang ini di bawah divisi saya, di bawah divisi ketua secara ex officio gitu kan. Tapi ini adalah kerja kita semua, ya, komisioner 7 orang, sekretaris 1 orang, bersama para kabak, kasubag, serta staf dan karyawan segenap staf lainnya. Jadi satu kesatuan utuh ya. Ini adalah sembahan buat kita semua. Dan saya kira tidak hanya untuk KIP saja, tapi ini adalah untuk kita semua. Karena apa? Karena memang KIP kan bagian dari satu instrumen demokrasi di Aceh yang memang kemudian ya semuanya ikut selama ini ikut bergerak ya dalam membangun demokrasi Aceh yang memang dilaksanakan oleh KIP itu sendiri. Maka oleh karenanya ini adalah sembahan buat kita semua ya, baik melalui divisi teknis penyelenggaraan maupun melalui divisi saya gitu kan di bagian keuangan salah satunya gitu. Nah, berkaitan dengan bagaimana duet Mujokir Manaf dan Padula hari ini, saya kira ini kan satu keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ini adalah kelit berkelindan, gitu kan? Satu sama lainnya nggak bisa dipisahkan. Kendati memang ada tupoksi yang katakanlah berbeda. Namun saya tidak mengupas karena ini adalah wilayah kerja masing-masing tupoksinya. Tapi yang terpenting adalah ya satu keutuhan ini ya kita berharap tidak akan boleh terjadi cerai-berai ya. Ini bahasa agak lantang sedikit gitu ya. Kita tidak menginginkan terjadi cerai-berai. Karena apa? Karena memang keutuhan inilah yang kemudian bisa menghantarkan ya titik balik Aceh ya menuju peradaban yang lebih baik ya dalam segala dimensi ya, dimensi pembangunan baik fisik maupun mental, pendidikan, kesehatan, ya, adat istiadat, budaya. Nah, lebih pentingnya lagi adalah mengukuhkan unsur-unsur religi yang di Aceh menjadi kiblat ya bagi Nusantara. Nah, saya pikir ini penting ya kerjasama yang baik ya untuk menghasilkan kinerja yang apik. Gitu kan. Oleh karenanya kita semua ini kami tidak lagi dalam konteks penyelenggara, tapi dalam konteks bahagian dari masyarakat Aceh ya ikut bertanggung jawab memberikan dukungan sokongan penuh
ya terhadap pasangan Mualim Difat ini ya agar memberikan satu kesejahteraan buat Aceh secara menyeluruh gitu. Ada hal yang memang tadi disinggung sama ketua bicara tentang masyarakat Aceh. Ya. Partisipasi pada saat pilkada berapa? Nah, perlu saya garis bawahi bahwa pemilih kita di Aceh adalah 3764944 untuk pilkada. Ya. Nah, partisipasi pemilu yang lalu kita berada di kisaran 81 persentasenya. 1%. Iya, itu pemilu. Pemilu. Nah, ketika pilkada itu berada di 72,20%. Artinya menurun karena memang ada faktor-faktor yang buat pemilih itu agak enggan ke TPS karena memang di musim hujan. Pengaruh itu? Pengaruh. Bukan karena ikatan emosional, kalau pemilu kan ya, itu banyak salah satu. Memang harus diakui. Dan bukan kita saja, malah provinsi lain di bawah itu 65, di bawah 70, tapi kita hebat kemarin. Skala nasional berapa? Skala nasional lima besar kita di situ. Partisipasi tuh. Ya. Berarti tinggi kalau udah tinggi. Ya, harus kita akui. Bahkan ada yang 55% ya, gitu ada. di provinsi yang lain. Gitu. Nah, dengan partisipasi yang kita anggap 5 besar itu luar biasa, apa yang membuat cara bagi KIP selaku penyelenggara itu bisa menyupport itu? Nah, kita harus akui juga bahwa dari Sosdikli juga bekerja dalam menyampaikan sosialisasi baik dari media maupun dari media sosial. Itu juga kita pergunakan dan sosialisasi secara langsung. Nah, di situ juga banyak kita lihat hari ini apa yang sudah kita lakukan menuai hasil yang cukup bagus, khususnya untuk Aceh. Saya ada yang menarik nih untuk keduanya. Kenapa pengoptimalan sosmed itu dan juga keterlibatan pihak eksternal itu khususnya kalangan komunitas, kampus itu digalakan dari sosmednya, dioptimalkan. Eksternalnya dari kampus dan juga komunitas biasanya ya yang disabilitas, komunitas yang memang rentan itu kan saya lihat sangat kuat dilibatkan. Ya, kami melihat hari ini juga kita harus bahwa memang tugas untuk mensosialisasi pemilih itu bukan hanya tugas daripada KIP saja sebagai penyelenggara, tetapi faktor dari partai politik juga dari calon itu juga mereka melakukan sosialisasi juga, sehingga hari ini baru kita jelas nampak Aceh inilah yang terbanyak pemilu bisa di atas 80% dan pilkada bisa di atas 70%, 72,sekian%, 20%. Oke, sebagai closing statementnya dari ketua apa, dari Pak Waka apa untuk Aceh dan untuk kedepannya agar proses pemilu dan pilkada itu menjadi lebih baik ke depannya. Ya. Saya hanya satu saja gitu. Sebenarnya membangun apapun ya, tidak hanya Aceh katakanlah dalam sebentuk negeri yang memang menjadi cita-cita agar menjadi negeri Taibatun Warabur Kafur gitu kan. Tapi memang membangun apapun butuh sinergisitas kebersamaan ya dalam menuju peradaban yang lebih baik. Tanpa bersama ya maka ini tentu akan tidak akan bisa kita laksanakan secara sempurna. Kebersamaan inilah yang mengukuhkan ya untuk memberikan suatu nilai yang besar. Saya kira itu. Pak Waka? Kalau saya ke depannya, saya berharap ke depannya ketika kita berbicara masalah pemilu, maka yang perlu digalakkan adalah sosialisasi. Dengan sosialisasi, kita mengharapkan pemilih itu bisa bertambah dari yang sekarang. Artinya Pak Waka ingin mengatakan pada putar education-nya ya? Iya. Bukan putar election ya? Iya, benar. Oke. Ya, tak terasa sudah Sabari yang dimanapun Anda berada yang menonton channel kesayangan Anda. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Ketua KIP dan juga Wakil Ketua KIP Aceh. Saya tidak akan mengambil satu kesimpulan karena semuanya berisi, berdaging ya, dengan apa yang sudah disampaikan sebagai bentuk transfer knowledge tentang proses jalannya pilkada sampai berakhir dan juga tuntas dan apa yang sudah dijelaskan bagian dari informasi penting untuk kita semua.
Jangan lupa sekali lagi like, share, dan subscribe channel kesayangan Anda. Tentunya yang mau menambah semangat kita agar kita bisa berkreativitas lagi ke depannya. Sampai ketemu bersama saya, tetap setia bersama saya. Salam Jalan Arif.